Dan memang setiap penyelam, termasuk saya sendiri, tidak ada yang namanya menyelam sendiri, nggak bisa. Kita harus ada Ada yang instruktur yang menemani bimbing ya, atau cari buddy yang bagi menemani ya. kita untuk memprotek kita di dalam, eee, sama-sama, apa namanya, oke saya bisa, tetapi memang saya tidak bisa sendiri, harus ada yang menemani saya, gitu. Di dalam satu kelompok itu bisa aja ada 5 tetapi satu buddy atau satu instruktur yang, eee, jadi guide kita di dalam. Oke, kalian semuanya senang bisa kembali lagi bersama di konten YouTube saya, Planet Earth. What's going on? Chit-chat with Mariska. Dan yang mau chit-chat dengan Mariska hari ini adalah Ibu Cantik, Ketua POSI Minahasa, Ibu Deborah Rumawo. Saat ini di Jakarta, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Pagi-pagi so ganggu, so telepon. Bu mau chat terpaksa pagi-pagi langsung ke kantor. Ini di kantor kan? Iya, betul. Kita sama senang ungu berarti itu. Oh ya, my favorite color banget, Bang. Oke, good. Sama dong, orang dua ini. Kita juga ini ungu di DP cover. Sama-sama penggemar ungu. Ini POSI ada kegiatan apa ini? Mungkin postpone semua ya, postpone turnamen, tidak ada apa diving itu postpone atau masih sekali-sekali buat ya. Jadi kalau untuk sekarang ini sebenarnya untuk diving sendiri masih tetap, tetapi kita menyesuaikan dengan keadaan, apalagi sekarang pandemi, lebih dikurangi untuk karena biasanya kami itu sering ada pertemuan dan diving bersama dengan atlet-atlet, tetapi karena pandemi kami mengurangi, tetapi tidak mengurangi rencana POSI di bulan sorry ya, aku lihat dulu biar nggak salah. Tahun ini kan nanti ada kami POSI Minahasa mempersiapkan untuk PON. POSI yang akan diadakan di Papua. Jadi di Papua. Kemarin kan iya. bilangnya enggak karena pandemi atau? Kita sepertinya nanti akan menyesuaikan bagaimana, karena masih jauh di bulan Oktober, masih jauh, tetapi kita berharap bisa terrealisasi seperti itu, Ibu Jadi Cantik. ikut itu POSI itu ada berapa itu berapa emas, berapa medali yang di pertanding diperebutkan nanti untuk POSI untuk jadi seperti ini, anak-anak POSI, atlet POSI sendiri kami berupaya untuk membimbing mereka untuk sebisa mungkin untuk membawa prestasi yang terbaik untuk POSI Minahasa sendiri ya. Dan ada beberapa anak-anak yang sudah lolos untuk ikut PON di Papua nanti. Dan ini adalah prapon dulu kan? Prapon. Ya, tetapi iya. Dan ini kita sudah melewati yang tahap lalu dan ini akan maju ke tahap berikutnya dengan lolosnya atlet-atlet POSI Minahasa. Itu adalah suatu kebanggaan besar buat saya sebagai ketua POSI, dan saya yakin akan mengangkat nama Minahasa
seleksi daerah dulu untuk nanti mau siapa-siapa yang akan mewakili Sulawesi Utara gitu ya. Jadi diseleksi dulu. Dan dari Minahasa itu kata Ibu tadi ada 5. Atau semua atlet dari Minahasa? Atau Manado dan itu ada? Menurut pengalaman saya waktu PON tahun yang lalu ya, itu kan ke Jawa ya, itu ada sekitar, tetapi kita sudah gabungan, jadi PON Sulut, Posi Sulut maaf, sama Sulawesi Utara itu sudah tergabung dalam satu, tetapi setiap Posi itu membawa nama daerah masing-masing, sama seperti kami Posi Minahasa, anak-anak binaan kami itu bawa Posi Minahasa, tetapi kita terkumpul di dalam satu Posi Sulut yang di atas kami, seperti itu. Posi itu sebenarnya adalah Persatuan Olahraga Selam se-Indonesia. Sebenarnya diving itu adalah suatu hobi ya, hobi yang menurut saya hobi yang positif. Karena kenapa? Selain kita menyelam, ketika kita menyelam akan timbul di mana rasa kita untuk menyatu dengan alam, menjaga alam sekitarnya, alam bawah laut terutama ya, itu akan timbul sendiri. Karena ketika kita menyelam, kita akan merasakan, aduh ini sangat bagus ya, ini alangkah baiknya ini dijaga. Karena ketika kita menjaga, kita akan mewariskan itu kepada anak cucu kita. Seperti itu. Dan saya yang awalnya hanya melihat-lihat begitu aja ketika menyelam pertama kali, tahap berikutnya dan berikutnya lagi saya benar-benar jatuh cinta dengan diving ini, dan akhirnya saya bisa dipercayakan menjadi ketua Posi Minahasa. Itu luar biasa. Dan awal ketika saya menyelam sebenarnya itu ketika almarhum suami saya masih menjabat sebagai Kadiskual waktu itu, dan tiba saat senior saya mengajak saya untuk diving, untuk menemani beliau untuk diving. Beliau adalah Ibu Amung Margono, beliau adalah senior saya yang sangat baik dan sangat berpengalaman di diving tersebut. Ketika beliau menanyakan, ayo kita diving, saya bingung, saya nggak tahu menahu tentang diving gitu loh. Tetapi suami saya mensupport saya, kamu jangan bikin malu dong, latihan sekarang gitu loh. Latihan sekarang. Aku bilang, aduh Pak, prajurit atasan tuh. Ya mau nggak mau ya. Jadi aku bilang, aduh Pak gimana, aku nggak pernah menyelam, nggak pernah berenang. Latihan. Jadi aku latihan pertama awal itu di kolam renang Mabes di Cilangkap dengan tinggi kalau nggak salah dalam kolam tersebut sekitar 16 sampai 17 meter. Nah, saya dilatih oleh ibu yang bilang, ibu yang cerita ini saya yang deg-degan, saya takut. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi jangan, saya sendiri deg-degan loh awal-awalnya itu, tetapi karena saya punya tekad, saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan hal yang positif gitu, kenapa tidak gitu, why not gitu kan. Jadi hanya saya latihan di Mabes waktu itu di kolam tersebut itu dari pagi sampai jam 2 siang. Malamnya aku udah terbang ke Manado untuk diving di di Malalayang, pantai Malalayang, yang dimana di situ itu banyak sekali terdapat ikan Nemo. Pernah dengar ikan Nemo nggak? Iya, saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat. Ikan yang lucu, yang dia punya berbagai ragam warna yang indah,
Ikan yang sangat lucu deh pokoknya. Kalau pernah nonton film Nemo itu anakku sampai tertarik dan akhirnya anakku juga ikut mencoba untuk menyelam dan mereka mencintai dunia tersebut. Ya, jadi jadi Oke. sekarang semuanya semua senang diving semua satu keluarga. Kemarin ya, jadi waktu itu saya pertama mereka sebenarnya nggak mau, mama nggak boleh gitu loh, karena mungkin anak-anak itu terlalu banyak nonton YouTube dan melihat ada mungkin penyelam yang ya begitulah, nggak semua berjalan mulus ya, tetapi saya mensupport mereka. Saya bilang kalau kamu coba aja dulu dan kamu lihat apa yang kamu rasakan ketika kamu menyelam. Dan ketika penyelaman pertama mungkin hanya sekitar 10 meteran ya, mereka keluar dari habis menyelam itu dengan semangat gitu, dengan saya pikir berat mereka ada timbul rasa ingin ya, dan itu harus dipupuk. Tapi itu kan Karena harus ada sertifikat gitu ya, Bu ya, karena kalau masih pemula mungkin beginner harus mulai dari kedalaman berapa dulu dan harus ada ya dapat sertifikat atau apa namanya Bu, saya lupa, license atau apa? Ya betul. Ya harus ada itu baru. Ya harus ada. Itu memang harus udah bisa ke kedalaman berapa tuh Ibu? Saya 30 meter. Oh, saya langsung 30. Walaupun sebenarnya belum banyak tempat yang saya datangi, tetapi sudah lumayan pengalaman saya. Saya sudah pernah diving di Lombok, Yang paling indah pengalaman Ibu di mana tuh? Aduh, sebenarnya semua indah ya. Namanya menyelam itu udah indah deh buat saya. Karena kalau ketika menyelam itu hampir lupa naik ke atas. Oh ya, berapa lama? Berapa jam itu yang di dalam laut sendiri? Dari dalam laut itu berapa jam tuh yang di apa ya, apa istilahnya yang ya disarankan gitu, berapa jam bisa? Berapa jam? Itu seharusnya kita menyesuaikan dengan itu sesuai tabung yang kita bawa. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi kita ada timer yang waktu yang harus kita lihat di saat kita menyelam, jangan sampai kita lupa. Itu ada waktu yang memang mungkin 10 menit sebelum itu berakhir kita sudah harus perlahan-lahan kembali ke atas. Dan memang setiap penyelam, termasuk saya sendiri, tidak ada yang namanya menyelam sendiri, nggak bisa. Kita harus ada instruktur yang menemani atau buddy yang menemani kita untuk memprotek kita di dalam. Sama-sama Oke, saya bisa, tetapi memang saya tidak bisa sendiri. Harus ada yang menemani saya. Di dalam satu kelompok itu bisa aja ada 5, tetapi satu buddy atau satu instruktur yang jadi guide kita di dalam. Seperti itu. Itu dan biasanya tuh kalau menyelam itu ngapain Bu? Seperti kita ke mall jalan-jalan ya, tapi ini kita kita lihat-lihat gitu ya. Kita apa sih menyelam, lihat sana, lihat sini, lihat ikan itu ya gitu, jalan-jalan. Cari atau apa. Ya. Ibu sendiri kalau menyelam apa yang lebih dulu? Ya saya mau ke sini, saya mau atau jadi misalkan nih, maaf ya saya awam karena saya tidak pernah menyelam. Jadi gitu, begitu mau menyelam, Ibu udah tahu tuh, pas sampai di bawah, saya mau cari ini, saya mau lihat ini, itu udah tahu nggak? Atau ya? Jadi begini, kalau tempat yang saya datangin untuk menyelam itu sudah pernah saya datengin, berarti saya sudah tahu saya mau kemana. Di dalam laut itu sendiri ada banyak spot-spot yang bagus, seperti karang-karang yang indah, koral-koral yang indah, ada seperti
goa gitu ya, yang cantik sekali, dan kita bisa melihat langsung ikan-ikan yang berwarna-warni. Aduh, itu sangat wow gitu loh. Ikan bisa Menyejukkan lihat-lihat hati buat ya. kita bisa menikmati sangat. Jadi kalau aku mau mengibaratkannya seperti ketika saya ke mall, saya bisa melihat hal-hal yang bagus, mungkin sel-sel atau apapun itu ya, di laut tuh nggak kalah keren, nggak kalah keren. Oke, itu ada enggak? Kata Ibu ada spot yang indah. Iya. Itu biasa. Tapi ada enggak yang di warning gitu? Ini spot berbahaya, tidak boleh ke situ. Ada enggak? Ada spot berbahaya gitu, tidak boleh di situ. Jadi tidak itu nggak boleh di situ, dilarang ke situ gitu. Ada enggak? Pasti ada di setiap tempat itu pasti ada, karena itulah gunanya kita bersama instruktur, bersama buddy kalau kita ke bawah, karena setiap penyelaman itu sendiri sebelum kita terjun ke dalam, kita menyelam, ada satu buddy kita yang harus survei dulu di dalam untuk melihat seperti apa di dalam sebelum kita tim atau grup menyelam gitu ya. Menyelam. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya sih mungkin ada ya, ketika kita menyelam bersama grup itu tiba-tiba ada arus yang sangat kencang. Tetapi kita sudah diberitahu apa yang harus kita lakukan ketika ada arus. Jadi kita hanya berdiam saja, ngikutin arus mau bawa kemana kita, tetapi kita berpegangan di tebingnya apalah di karang-karang tersebut ya. Kita mengikuti arus, itu aja. Jadi nggak ada yang sesuatu yang menakutkan, nggak ada. Santai aja. Jadi pernah ketemu hiu, maksudnya ikan berbahaya gitu maksudnya. Ketemu iya, kita melihat, tetapi menurut saya sendiri sih selama gimana dong Bu kalau ketemu hiu? Kalau 30 meter itu biasanya sih aku pernah melihat ya. Tetapi aku nggak mau cerita hiunya deh di sini. Jadi 30 meter itu aku sudah ketemu dengan yang namanya penyu. Penyu, ya. Tapi kan yang besar. Penyu kan lucu Bu. Kalau hiu, piranha gitu, oh my goodness. Enggak lah. Jadi ketika saya bertemu dengan, benar karena Ibu bilang tadi Ibu lihat hiu, itu apakah benar seserem yang orang-orang cerita? Enggak. Jadi itu tidak seperti itu. Karena kalau seserem seperti apa yang pernah kita lihat, dengar di luar itu, tidak akan banyak para pediving yang akan jatuh cinta dengan laut. Semakin hari kan semakin banyak kalau saya lihat ya, karena satu pengalaman juga buat saya ketika saya menyelam di daerah saya, pantai di Rerer adalah kampung halaman saya di Manado. Ya, saya menyelam di belakang punya rumah yang saya. bagus di sana kan. Saya menyelam di belakang rumah saya itu dengan first time sebenarnya ya, tetapi saya sudah seperti yang saya katakan tadi sudah survei, dan saya mendapatkan koral-koral yang bagus walaupun tidak banyak. Tetapi satu kebanggaan buat saya, sangat bangga karena saya sendiri bisa melihat laut yang sedemikian besar. Saya bisa melihat ternyata di belakang rumah saya itu ada koral yang sangat bagus, dan itu bisa saya ceritakan ke anak cucu saya bahwa di sini ada tempat bagus. Mungkin sekarang ini belum, tetapi ke depan saya berharap pariwisata itu akan menyentuh ke sana, ke daerah saya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sedang gundah gulana gitu, menyelamnya supaya hati tenang, menyelam. Ketika hati lagi gundah gulana, menyelam adalah salah satu alternatif untuk kegiatan yang dilakukan. Signalnya kurang bagus kayaknya. Masa sih Ibu nggak bisa dengar ya? Tadi aku pikir bisa. Ya, jadi kayak
Ibu sama orang Manado bilang tak kancing dan DP. Oh, oke. Oke. Ini bisa. Ya, ini bagus. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi ketika ada hati sedang gundah gulana, menyelam adalah sesuatu yang bisa bikin menenangkan hati gitu ya, membuat hati jadi lagi, atau kalau lagi gundah gulana menyelam, atau kalau lagi suka, hati lagi senang, menyelam itu juga membuat kita lebih bergairah, excited, atau gimana? Atau ibu memilih menyelam jadi ketika suasana yang bagaimana? Jadi sebenarnya menyelam itu menurut saya ya, itu lebih kepada kesehatan dan memang akan membuat kulit kita lebih kencang kali ya kalau aku bilang. Jadi itu filosofi itu menyelam. menurut pengalaman saya. Menyelam, tetapi kalau bagi kaum wanita, penyelam perempuan wanita, kalau dia takut hitam, dia nggak, ya jangan pilih menyelam, karena menyelam itu akan lebih banyak menghitamkan kulit. Walaupun itu di dasar laut, walaupun kita di dalam tetap hitam ya. Walaupun kita karena kita kan menyelam, ya, walaupun kita ke dalam, tapi ketika kita keluar kan panas. Itu makanya kalau kita menyelam, kita harus melindungi diri kita dengan sunblock. Itu harus disarankan banget. Muka kita semua yang kena, yang kira-kira tidak tertutup dengan ya. Seperti itu. Oke, jadi boleh nggak pindah ke soal menyanyi, bikin album? Ibu kan sekarang saya dengar lagi bikin, ini lagi mau ada single yang baru atau album yang baru, atau ya album Manado, atau album apa, single lagu Manado, atau lagu gospel, lagu rohani, atau lagu apa? Kalau untuk single, jadi kalau untuk sekarang saya sedang sudah 75% sebenarnya album rohani yang saya liris itu adalah ciptaan saya sendiri dan dinyanyikan oleh saya sendiri. Dan musiknya siapa yang bikin? Ibu juga atau? Kalau musiknya ada sahabatku, tetapi kalau untuk lagu itu sendiri saya yang buat, saya yang nyanyikan, seperti itu. Itu lagu rohani, dan nanti next saya akan mengeluarkan lagi kembali album pop Manado. Mohon doanya ya, biar bisa menyentuh kalangan masyarakat Manado yang ada di Jakarta, di luar sana, dan terutama di Manado, Indonesia Timur pada khususnya. Seperti apa itu. Boleh tahu bocoran? Mohon doanya ya. Judulnya apa? Maaf, lagu andalan. Judulnya apa, lagu andalannya? Satu aja judulnya, kasih bocoran. Lagu andalanku di lagu rohani, yang karena yang awal ini rohani yang akan keluar itu Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang sangat baik itu sudah saya sebenarnya sih sudah saya promosiin ya, istilah baru kalangan aku sendiri belum keluar, tetapi di Facebook saya itu sudah gencar saya tayangkan ya, saya posting di sana dengan harapan di YouTube juga ada. Di YouTube channel saya juga ada, Deborah Rumawo Official, ada di sana. Di situ ada semua lagu-lagu saya ada di situ. Dan next lagu pop Manado saya itu
Lagu pop judul kan Pop yang Manado itu. lagu Ya. pop yang lama kan, yang ada yang Iya, album. yang lama yang ada di situ, Pop Manado lama, tetapi ada bukan pop, lagu rohani yang baru yang akan keluar sudah saya posting di situ. Dan next lagu Pop Manado saya, judul yang akan keluar itu Torang Dua Pesayang, Orang Lain Senai Puade. Jadi Apa judulnya? Judulnya sangat menyakitkan. iya, jadi itu sih seperti kalau orang menciptakan lagu, kalau saya sendiri sih lebih banyak Karena suasana hati atau kadang-kadang suasana hati, tetapi kadang-kadang berawal dari berdasarkan curhatan pengalaman pribadi atau memang lebih banyak ke pengalaman pribadi, tetapi tidak menutup kemungkinan pengalaman orang lain. Biasanya teman curhat atau apapun itu bisa jadi. Berarti saya harus berhati-hati kalau curhat dengan ibu. Nanti dibikinin lagu. Oke, Ibu. Sebelum kita, ya ini sayang sekali waktunya. Sebelum kita akhiri chit-chat kita, boleh dong sepenggal itu lagu rohani katanya yang sebentar lagi dirilis. Lagu rohani saya ya. Sepenggal aja refrainnya mungkin. Ibu kameranya. Kau yang sangat baik, kau selalu perhatianku di setiap waktu, di setiap jalanku, kau selalu sertaku. Oke, seperti Ya itu ampun. judulnya jadinya. Ibu pelit. Nanti saya kirim deh, saya kirimkan. Sepenggal yang benar-benar sepenggal. Oke. Nanti saya kirimkan deh itunya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sukses dengan tim Prapon dan yang nantinya ke PON ya, untuk Posi Minahasa dan Sulut. Sukses untuk albumnya ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Salam buat anak-anak yang manis-manis. Oke, bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Ibu Deborah Rumao, Ketua Posi Minahasa. Seperti biasa, di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back for another tip from Marty. Today I want to share kind of an interesting story. This is going back a few years, but there was a big earthquake in Japan, and there was a huge tidal wave that came in and swamped an area, and it wiped out a nuclear power plant. And there are apparently 600 children living in an orphanage that were all of a sudden they were homeless. They didn't have anything. And so someone in Japan called a radio station in Seattle, and this is really pretty cool. The announcers on the radio, the two hosts of the afternoon radio show, said, you know what, let's see if we can get a truckload of items donated to help these kids. We'll figure out a way to get them over there. They knew somebody who worked in the military that could take a cargo plane and fly this stuff over there. So they really got a lot of help. They were flooded. They got 22 truckloads of items donated. It was like a river of stuff. So that was really cool. So that was the good news. The hard part was they found a big warehouse in a nearby city, Tacoma, and they dropped all these boxes and boxes, just packed full, all kinds of assortments. Everything you could imagine was just thrown in these boxes for donation. So they said, hey, they're looking for volunteers to help sort this out. So I picked up my younger daughter from school and said, hey, let's go down there and see if we can help out. And we went down there,
And it was really interesting. There was a person who had retired from the military, and he's a master gunnery sergeant. So he would be a pretty high-level enlisted non-commissioned officer. And even though he was ex-military, this is something the Marine Corps has this warehouse for an organization called Toys for Tots. During the Christmas season, they would have a big organization, a big fundraiser for stuff for kids. Well, now in the summertime, they've got this warehouse packed full of boxes. You could barely walk around in there. And all I could see is all these well-intentioned people just wandering around, picking up items from a box. They find a toy and they'd wander over and put it in a box for toys. They find a package of toothbrushes or a toiletries kit or something. So they'd take that over and put it in a box for toiletries. I thought, man, this is really disorganized. However, the guy who's running is Master Gunnery Sergeant, and so he knows how to do stuff because he was in the military. And all I could think was like, man, how can I help solve this problem they have here? Is they have all these people that are so well-intentioned working at just an unbelievably slow pace because of how the work is organized. So I went up, and this is pretty cool. So there's a kind of a balcony with some offices behind it overlooking the floor. And you could see through the entire day, they probably had 200 volunteers there. It was just crawling with people. But they had finally cleared an area that was maybe like 10 feet by 15. It wasn't very big, but they cleared one spot in the middle because they were working from the center out. And I went up to the guy and introduced myself, and I said, man, this is really cool. I said, you are so smart. And he looked at me and like, what do you mean? And I said, well, look what you've done. I said, you have cleared out a spot in the middle of the floor. I said, I said, this is genius. You can take the 6 categories they had for all their items. You said you could put 3 boxes on one side and 3 on the other. And I said, all you have to do is have somebody bring a pallet of a big box over, and everybody together picks through that box and just tosses it, literally tosses it into the sorted boxes. There's only 6 categories that everything goes into. And I said, this is cool. You've got it all set up for tomorrow. And he's like, really? And I said, yeah, look at it. And so I went back the next morning, and I basically helped set up, and I had 2 or 3 guys, and their entire job was to bring a pallet over when there was room. So there's only, I think we had room for 2 or 3 pallets. They bring a pallet over, or a big box, I should say. And then this army of people, they only had half the people on Saturday. This army of people would descend on the box and just start tossing these items into 6 things. And literally within a few minutes, they'd have this thing picked clean. And then they'd go over and work in the next box while somebody brought in a new box. So they kept cycling boxes in there. And inside of basically about a 7-hour day, they accomplished 10 times the amount of work that the previous group did with twice as many people. But what I did, I just kept thinking, how do I get this guy to want to do the right stuff? So what I did was I just lavished all of the credit on this person, and he's like, yeah, it's a pretty good idea. And he just, even though it was like pretty lame the way I said, oh, this is great, you're so smart, I can't believe you did this, this is super cool, this is really how you organize it. And he just took all the credit for it. So the cool part was, if I'd gone and said, I'm an expert on how to do this and I can help figure this all out, I don't think it would have gone that well, but just by giving him all of the credit, it went over very, very well. And they actually gave a big shout out, a big mention of how well it went on Saturday on the radio show on the following Monday. So it's pretty cool. So again, my goal was to help organize the area and not have wasted all this labor. So for the small amount of giving this person the credit for figuring it all out, helped pave the way to make it happen, because he jumped in and declared this is how we're going to do it from now on. So it was a really cool outcome. I felt pretty good about that. Anyway, there's your tip for the day. Give it some thought on how you're going to organize your work instead of just going in and working. There's a saying of, you work hard and you'll get ahead. And a lot of times you just work hard, you get tired. So the goal is, instead of working hard, work smart. And that's what they ended up doing, and they got a lot better outcome. Well, thanks for watching. We hope you're enjoying the show, and we'll see you on the next episode. I'm Marty on the Chit Chat with Mariska show. We hope you're liking it, and we'll see you again next time. Thank you. Bye-bye.